Halo FVV Mania, selamat datang kembali di channel Aming Sharma. Apa kabar teman-teman? Dalam dunia FVV, crash itu wajib. Gimana? Setuju nggak? Mari kita bahas. Let's go! Mungkin bagi teman-teman ada yang setuju, ada yang enggak dengan pernyataan saya di depan tadi ya. Kalau dalam dunia FPV, crash itu wajib. Menurut saya, crash dalam dunia FPV itu wajib. Kenapa? Karena di bumi ini ada gravitasi teman-teman. Dan FPV atau drone FPV atau quad itu terbang. Adanya di atas. Sesuatu yang terbang, sesuatu yang di atas pasti akan turun teman-teman. Entah itu turun karena kehabisan bahan bakar, entah itu turun karena crash teman-teman. Nah seperti contohnya burung saja, jangan terlalu jauh berpikir kemana-mana dulu. Kita bahas burung aja dulu. Burung yang terbang pun dia akan turun, entah itu untuk makan, entah itu untuk minum, entah itu untuk istirahat. Jadi sesuatu yang terbang pasti akan turun, entah itu turun karena memang seharusnya, entah itu turun karena crash. Nah yang akan saya bahas adalah tentang crash di dunia FPV. Karena kemarin banyak sekali video-video yang muncul di grup saya ya teman-teman yang mengalami crash, dan saya sendiri pun mengalami crash. Nah bagi teman-teman yang baru gabung di dunia FPV, menurut saya video ini penting ya, karena ini sebagai peringatan dan juga sebagai penyemangat menurut saya teman-teman. Jadi sebagai peringatan kalau di dunia FPV itu crash itu wajib, crash itu harus, crash itu akan terjadi. Nah sebagai penyemangat, setelah crash teman-teman harus semangat ya, harus terbang lagi. Oke, pertama kita akan bahas penyebab crash yang terjadi di dunia FPV ini teman-teman. Penyebab crash yang terjadi di dunia FPV menurut saya terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Pertama adalah human error, kitanya yang error, manusianya, pilotnya teman-teman. Kedua adalah quadnya yang error, entah itu ada masalah dari receiver, entah itu dari video transmitter, pokoknya ada masalah di quadnya. Yang ketiga adalah eksternal ya, faktor eksternal yang bisa terjadi di antaranya biasanya nih kemarin ya musim layang-layang. Nah banyak banget teman-teman FPV yang crash karena benang layangan teman-teman. Contohnya pilot nakal di videonya yang terbaru kemarin, mungkin teman-teman juga lihat. Dia lagi tes quad, kena benang layangan, jatuh ya teman-teman. Dan ada teman saya juga di grup yang kena benang layangan juga, jatuh teman-teman. Jadi penyebab crash di dunia FPV ini terbagi 3. Pertama adalah human error atau pilotnya atau kitanya yang error ya. Yang kedua adalah quadnya yang error ya, error di quadnya. Yang ketiga adalah faktor eksternal teman-teman. Nah sekarang kita lanjut nih, ada beberapa video yang saya kumpulkan dari teman-teman grup komunitas FPV saya. Komunitas Mikrodrone Karawang, kalau teman-teman pengen tahu ya, nanti linknya saya tulis di deskripsi. Berikut adalah beberapa video yang berhasil saya kumpulkan dari komunitas Mikrodrone Karawang yang mengalami crash. Kita tonton bareng-bareng dan kita komentarin. Let's go. A few moments later. Oke, ini yang pertama ada dari temen grup saya teman-teman. Nah, kita lihat ya, kita ulangi ya. Jadi dia lagi hover, entah lagi apa ya, lagi mundur atau mungkin kenapa. Tiba-tiba dia nyenggol pohon teman-teman. Nah, dan jatuh teman-teman. Dan jatuh kayaknya kena batu di sini. Dan jatuh kena batu kayaknya teman-teman. Dan hasilnya teman-teman akan lihat nih. Hasilnya jadi seperti ini ya. Lihat. Ya Allah, Armnya dua-duanya nyampe patah teman-teman. Gila nggak? Jadi crash di dunia FPV itu mengerikan ya teman-teman. Armnya sampai patah loh. Kanan kiri ya, yang depan ini ya. Arm depan, kanan kirinya nyampe patah teman-teman. Gila nggak men? Nyampe patah kayak gini dong. Ini jadi yang sekarang lagi rame ya, rangka lipat ya, estaf. ya Allah. Nyampe patah gini dong. Potong. Oke, kita lanjut video selanjutnya teman-teman. Ada satu lagi ya. Bukan satu lagi, banyak ini. Oke, ini video selanjutnya, ini cukup parah ya, keluar jin nih, lihat di awalnya. Oke, kita identifikasi bareng-bareng ya teman-teman. Pertama dia take off ya, ini dari komunitas juga, komunitas saya, komunitas Mikrodrone Karawang. Di sini dia coba split S. Nah, sepertinya ya, menurut identifikasi saya, entah benar atau enggak, sepertinya ini mengalami RX loss atau si quadnya yang error teman-teman. Kita ulangi dari sini ya. Kita ulangi. Di sini split S. Nah, tiba-tiba seperti hilang sinyal dan ada bunyi bip 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 dan jatuh. Dan ini yang parah teman-teman, langsung terjadi short di baterainya. Langsung keluar asap. Langsung keluar asap seperti ini, lihat. Untungnya si GoPro-nya selamat teman-teman. Lihat. Langsung keluar asap kayak gini. Motornya masih hidup. Bukan motor kayaknya. Iya motor. Motor masih hidup. Lalu lama-lama dia mati. Saya percepat ya videonya ya. Lihat.
ngebull terus dong. Dan untungnya berhasil ketemu. Ini dia. Guys, ketemu guys di Ketemu. sungai, bro. Lihat Bro, what's up, kondisi kuatnya baterainya teman-teman. Kebakar. Gila. Baterai nyampe kayak gitu teman-teman, kebakar, lihat. Untung si GoPro-nya selamat dong. Itu GoPro Session loh. Dan ini video ketiga ya. Ini sama dari komunitas juga. Ini kemungkinan telat recovery ya, karena ini bukan RX Loss. Suara motornya masih berbunyi. Di sini lihat. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini kayaknya telat recovery ya. Jatuh ke air dong. Untungnya juga ini masih selamat si GoPro-nya ya. Nih, ada yang nemu kayaknya. Bentar. Nah, untungnya masih selamat teman-teman, jatuh ke air ya. Tapi nggak tahu kondisi kuatnya seperti apa ya. Kemungkinan sih terjadi short pasti ya. ESC FC itu pasti kena ya teman-teman. Oke, ini video terakhir ya. Video terakhir, video dari saya sendiri. Teman-teman bisa lihat. Ini saya di sini ceritanya lagi belajar freestyle. Di sini saya split S. Dan tak kenapa di sini saya telat ngangkat, kena pohon mangga. Nah, untungnya masih bisa recovery. Masih bisa recovery, namun si action cam saya tuh jadi turun teman-teman. Jadi sudutnya tuh enggak, gimana ya, enggak gini nih. Ini bukan ini ya, kuatnya kuat saya yang 5-in. Bentar deh, saya ambil dulu. A few moments later. Nah, jadi si action cam-nya kan di sini nih. Ini udah nggak menengadah lagi, udah turun kayak gitu. Bisa teman-teman lihat dari videonya ya. Tuh, posisinya dia nunduk. Jadi si action cam-nya tuh nunduk teman-teman. Dan efeknya ini, lihat. Teman-teman bisa lihat antena patah, bukan patah ya, hancur belakangnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Juga ini konektor dari si XT60 saya. Mana nih? Nah, hancur juga. Patah teman-teman. Jadi ini harus diganti ya. Prop juga ada yang patah, cuma udah saya ganti ya. Prop juga udah saya ganti, ada yang patah. Nah, itu dia teman-teman kumpulan video crash ya dari komunitas EVV yang ada di tempat saya di Karawang yang berhasil saya kumpulkan, termasuk video saya sendiri nabrak pohon mangga ya, crash juga, antenanya harus diganti, konektor dari powernya ya XT60-nya harus diganti, propellernya juga bengkok tapi propeller udah diganti, kebetulan masih ada cadangan ya. Tadi teman-teman bisa lihat ya efeknya di quad-quad teman-teman saya di grup, ada yang baterainya nyampe hancur kayak gitu ya, kebakar ya. Untung si GoPro-nya masih selamat teman-teman. Bentar. Untung si GoPro-nya masih selamat, tadi juga ada yang jatuh ke laut juga teman-teman. Wah, kayaknya sih itu udah parah ya. Kemungkinan ESC dan FC-nya udah kena, tapi sepertinya GoPro-nya selamat juga teman-teman. Ada yang nyampe patah arm-nya teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih crash ini, apakah bisa dicegah? Menurut saya sih bisa ya. Kita hanya mencegahnya saja. Cuma memang ya tetap aja yang terjadi nanti kita nggak akan tahu ya. Kita kembalikan aja ke yang punya alam ini, asik. Pokoknya crash itu sebenarnya bisa dicegah ya dengan cara pertama kita cek quad kita sebelum terbang ya, seperti contoh tadi video yang jatuh tadi yang nyampe kebakar baterainya itu kemungkinan karena RX loss teman-teman. Nah, kita cek dulu nih RX kita udah bener apa belum, frekuensinya udah bener apa belum, solderannya udah bener apa belum teman-teman. Jadi ya kita cek and recheck dulu deh sebelum terbang ya teman-teman. Propnya dicek dulu, itu untuk mencegah dari si quad errornya teman-teman. Di human error juga ya mungkin kita harus rajin berlatih ya, untuk respon kita menghadapi segala situasi itu kita harus berlatih banget teman-teman. Jadi untuk mengurangi human error ya, walaupun memang ketika terbang itu suka grogi kadang-kadang, apalagi ditonton banyak orang ya, kadang suka grogi. Kalau saya pribadi kadang suka grogi. Jadi ya rajin berlatih untuk mengurangi human errornya. Nah, untuk eksternalnya, untuk faktor eksternal seperti yang saya ceritakan tadi, layang-layang tadi ya, kita cek dulu sebelum kita terbang nih, areanya kita cek dulu ada yang nerbangin layang-layang enggak gitu ya. Jadi dicek dulu untuk mengurangi faktor eksternal tadi ya. Jadi mengurangi resiko crash. Walaupun memang nggak bisa 100%, tapi setidaknya mengurangi teman-teman. Ya mungkin bisa dipahami ya. Jadi mengurangi resiko crash walaupun memang nggak 100% nggak bakalan crash. Karena crash itu di dunia FPV menurut saya wajib. Gimana? Setuju nggak kalau crash di dunia FPV? Menurut saya wajib. Kalau setuju silahkan tekan like-nya teman-teman. Kalau yang nggak setuju silahkan tulis di kolom komentar kenapa alasannya tidak setuju. Bagi yang suka video ini boleh di-share ya. Yang belum subscribe segera subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari channel Aming Sharma. Yang udah subscribe, terima kasih banyak, kalian luar bioskop. Itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.